Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi protista. Protista yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu protista mirip tumbuhan, atau kita kenal dengan istilah alga ataupun ganggang. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan ini. Yang pertama, fotoautotrof. Karena berklorofil. Apa itu fotoautotrof? Fotoautotrof itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya. Di dalam tubuhnya terdapat klorofil. Ciri yang kedua yaitu talopita atau dikenal dengan tumbuhan talus. Artinya, protista mirip tumbuhan ini belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ciri yang ketiga, memiliki pigmen warna di dalam tubuhnya. Yang pertama ada karoten, pigmen kuning kemerahan, ada xanthofil, pigmen kuning, kemudian ada pigmen phycoerythrin berwarna merah, selanjutnya ada phycocyanin, pigmen biru, dan terakhir fucoxanthin, pigmen yang berwarna coklat. Sekarang, mari kita lihat klasifikasi atau pengelompokan dari protista mirip tumbuhan. Kelompok yang pertama yaitu Euglenovita. Yang kedua ada Pyrophyta atau disebut juga Dinoflagellata. Ini termasuk ke dalam jenis alga api. Euglenovita dan Pyrophyta dikelompokkan juga dalam klasifikasi Phytoflagellata, yaitu jenis flagellata tumbuhan. Klasifikasi protista mirip tumbuhan yang ketiga yaitu Chrysophyta, atau disebut juga alga emas atau alga pirang. Yang keempat ada Chlorophyta atau alga hijau. Yang kelima ada Phaeophyta, alga berwarna coklat. Yang keenam Rhodophyta atau alga merah. Sekarang kita lihat kelompok Euglenovita. Contohnya yaitu Euglena viridis. Sekarang kita lihat gambar serta bagian-bagian dari tubuh Euglena viridis. Bagian tubuh yang pertama ada flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Dan itu kenapa Euglenovita dikelompokkan juga oleh para ahli ke dalam flagellata. Selanjutnya ada bintik mata yang berfungsi sebagai fotoreseptor, penerima cahaya. Bintik mata ini juga berfungsi untuk membedakan cahaya terang dan cahaya gelap. Selanjutnya ada kloroplas yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bagian selanjutnya ada vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang berfungsi sebagai alat osmoregulasi, yaitu sebagai penjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh Euglena. Selanjutnya ada bagian vakuola makanan yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Di tubuh Euglena juga terdapat nukleus atau inti sel
Dan di bagian paling luar terdapat pelikel, lapisan pelindung. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari Euglenovita. Yang pertama, tidak ada dinding sel. Jadi Euglenovita tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan Protista mirip tumbuhan yang lain. Pigmen warna dalam tubuhnya yaitu karoten, kuning kemerahan. Memiliki klorofil jenis klorofil A dan B. Cadangan makanan dari Euglenovita yaitu berupa paramilon. Reproduksinya terjadi secara aseksual dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung. Habitatnya di air tawar. Dan contoh dari Euglenovita yaitu Euglena viridis. Sekarang kita bahas kelompok Pyrophyta atau Dinoflagellata. Dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan alga api. Ciri-cirinya uniseluler. Jadi tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Kemudian membuat air laut bercahaya atau dikenal dengan istilah bioluminescent. Kemudian yang ketiga, penyebab red tide atau pasang merah. Umumnya anggota dari Pyrophyta ini beracun, kemudian berflagel, yaitu sebagai alat gerak, dan Pyrophyta juga termasuk ke dalam Phytoflagellata. Pigmen warnanya yaitu xanthophyll atau berwarna kuning. Jenis klorofilnya yaitu A dan C. Ciri yang terakhir, dinding selnya tersusun oleh selulosa. Kita lihat contoh dari kelompok Pyrophyta. Umumnya, kelompok dari Pyrophyta ini membuat keracunan. Contoh yang pertama ada Physeter, menghasilkan neurotoksin, yaitu racun pada sel saraf manusia. Yang kedua ada spesies Gymnodinium breve, menyebabkan breve toksin, yaitu gangguan gerak otot. Yang ketiga, Gambierdiscus toxicus, menyebabkan ciguatoksin. Gejalanya diantaranya muntah, diare. Pyrophyta ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu lewat konsumsi hewan laut seperti ikan, di mana biasanya ikan ini memakan Pyrophyta, sehingga nanti akan berpindah ke tubuh manusia. Sekarang kita lihat kelompok Protista mirip tumbuhan selanjutnya, yaitu Chrysophyta atau alga emas, atau disebut juga dengan alga pirang. Ciri-cirinya, yang pertama, ada yang berflagel, yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang kedua, pigmen dominan, yaitu xanthophyll atau berwarna kuning. Klorofilnya berjenis A dan C. Dinding selnya tersusun dari zat hemiselulosa, pektin, dan silika. Cadangan makanannya berupa karbohidrat dan lemak. Yang terakhir, habitatnya ada yang hidup di air tawar dan juga di laut.
Kita lihat klasifikasi dari Chrysophyta atau alga emas. Yang pertama ada Xanthophyceae. Contohnya Vaucheria. Yang kedua ada Chrysophyceae. Contohnya Ochromonas. Yang ketiga ada Basilariophise atau dikenal dengan diatom. Punya ciri khas yaitu dinding sel dari diatom ini memiliki dua bagian. Ada epiteka atau bagian atas dan hipoteka atau bagian bawah. Dikenal juga dengan tanah diatom yang memiliki fungsi sebagai bahan pasta gigi, bahan peledak, dan juga sebagai bahan penggosok. Sekarang kita lihat kelompok protista mirip tumbuhan selanjutnya, yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Ciri-cirinya, pigmen lain yang menyusun tubuh Chlorophyta yaitu xanthofil atau berwarna kuning dan karoten, kuning kemerahan. Kemudian pigmen dominan di dalam tubuh Chlorophyta yaitu klorofil. Itu yang membuat alga ini berwarna hijau. Jenis klorofilnya yaitu jenis A dan B, di mana jenis ini sama dengan yang terdapat pada kingdom tumbuhan atau plante. Alga yang memiliki klorofil A dan B ini selain Chlorophyta yaitu Euglenophyta. Dinding sel Chlorophyta tersusun dari zat selulosa. Cadangan makanannya berupa amilum, protein, dan minyak. Chlorophyta ini membentuk lichen atau lumut kerak. Lichen ini adalah simbiosis mutualisme antara alga dengan jamur. Contoh dari Chlorophyta, yang pertama ada Chlorella, berperan dalam pembuatan PST, protein sel tunggal. Kemudian ada Volvox, merupakan jenis dari Phytoflagellata atau flagellata dari tumbuhan. Yang ketiga ada Spirogyra, contoh dari Chlorophyta. Kita lihat kelompok protista mirip tumbuhan yang lain, yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Ciri-cirinya, yang pertama, pigmen dominan yaitu fucoxanthin atau berwarna coklat. Klorofilnya berjenis A dan C. Kemudian pigmen lain yang terdapat di dalam tubuhnya yaitu xanthofil atau pigmen berwarna kuning. Habitatnya hampir keseluruhan di laut. Cadangan makanannya berupa asam alginat. Nah, asam alginat inilah yang banyak dipakai oleh industri, terutama berfungsi dalam pengental es krim. Selanjutnya, ciri-ciri Phaeophyta mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Fasenya yaitu sporofit dan gametofit. Kita lihat contoh dari Phaeophyta. Yang pertama ada Sargassum. Kemudian yang kedua ada Laminaria digitalis. Ini penghasil iodin sebagai obat gondok atau penyakit gondokan.
Kita lihat selanjutnya klasifikasi protista mirip tumbuhan, yaitu Rhodophyta atau alga merah. Ciri-cirinya, yang pertama, pigmen dominan berupa phycoerythrin, pigmen berwarna merah. Klorofilnya berjenis A dan D. Pigmen lain yang terkandung dalam tubuhnya yaitu karoten, kuning kemerahan. Dinding sel Rhodophyta tersusun dari zat selulosa, pektin, dan zat kapur. Cadangan makanannya berupa tepung fluorid. Ini yang digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar. Kita lihat contoh dari Rhodophyta. Yang pertama ada porphyra yang dijadikan dalam pembuatan nori. Yang kedua ada Euclema spinosum berperan dalam pembuatan agar-agar.